Hai guys, saya sekarang mau bahas soal Nike Vaporfly 3 yang sudah 160 km. Ini saya beli di bulan Juli 2023 dan memang saya belinya juga gampang-gampang susah karena di Indonesia selalu susah dapetin Nike yang lagi ngehits. Jadi ini di GI sudah habis, hanya ada di reseller ya dengan harga yang lebih fantastis. Jadi ini saya harus ke KL untuk beli. Di KL itu lengkap, semua warna ada, semua ukuran ada. Jadi kita kesian orang-orang Indonesia untuk bisa beli sepatu yang kita mau aja harus ke reseller. Tapi nggak apa-apa, kita menghidupkan bisnisnya reseller. Oke, jadi ini sepatu saya beli di Juli 2023. Memang sengaja saya mau beli untuk Marathon Bali MBM 2023 di akhir Agustus. Jadi ada waktu cukup lama, 1 bulan untuk break-in. Memang udah cukup waktu ya untuk break-in ya, dari Juli ke Agustus 2023 itu kan 1 bulan ya. Cuman believe it or not, waktu saya pakai untuk maraton ternyata itu baru ada 30 km. Saya baru break-in 30 km, which is cukup sedikit untuk sebuah sepatu yang harusnya high mileage ya, karena kalau lihat orang tuh suka banget sama sepatu ini, jadi sering dipakai kemana-mana gitu. Nah, ada cerita sedikit kenapa waktu udah ada waktu sebulan hanya 30 km saya pakai untuk break-in, yaitu alasannya adalah di bulan sebelumnya saya tuh baru ambil New Balance SC Supercom Trainer 2 gitu, which is itu the ultimate daily trainer. Kalau belum lihat videonya nanti saya bagikan link di bawah. Itu menurut saya sepatu yang enak banget buat daily training, dan harganya juga sebenarnya nggak terlalu murah ya, udah masuk ke angka 2 jutaan. Nah, cuman memang sepatu ini tuh di angka 3 jutaan gitu. Dan Vaporfly saya yang sebelum-sebelumnya, yaitu Vaporfly 2, itu nasibnya tuh selalu di 160 km-an tuh alasnya tuh udah pada aus gitu. Nah, karena sepatu ini juga harganya cukup mahal, nah saya pingin seawet mungkin sepatu ini gitu. Jadi saya pakai tuh sekali-sekali aja gitu untuk interval, tempo gitu. Nanti saya kasih lihat bawahnya. Cuman intinya saya selalu punya pengalaman buruk lah dengan durabilitasnya Nike yang cepet banget, khususnya untuk running style saya itu aus alasnya gitu. Jadi itu saya agak sayang-sayang pakainya di sepatu ini untuk si persiapan Marathon Bali 2023. Nah, ini kesannya jadi saya ceritanya banyak soal maraton karena memang dari 160 km yang udah ada di sepatu ini, 40 km itu dari si MBM itu, which is 25% dari hidupnya sepatu ini gitu. Nah, ini juga sekaligus saya mau review gimana rasanya sepatu ini untuk sebuah sepatu maraton. Karena sebenarnya saya punya opsi lain. Di dalam pilihan saya punya juga Metaspeed Edge Plus, di mana ada juga video yang di bawah saya pakai untuk ultra maraton lari 60 km itu zero drama gitu. Saya bisa selesai lari itu tidak ada blister, tidak ada apapun lecet-lecet, kaki saya juga kukunya nggak ada yang hitam-hitam gitu. Jadi saya harap dengan saya beli ini saya bisa mendapatkan pengalaman yang harusnya sama, karena saya itu termasuk yang sedikit wide, bukan yang really wide sampai harus yang beli sepatu khusus wide, tapi dari dulu pengalaman saya di Nike, saya cenderung merasa terlalu sempit. Nah, di saat saya punya pilihan itu, saya baca banyak review yang bilang area untuk ininya, untuk jari-jarinya di depan itu sudah tidak sesempit dulu. Jadi saya memiliki good faith bahwa sepatu ini akan membawa saya untuk 42 km dengan mulus gitu, tanpa jari-jari saya harus hitam-hitam atau merasa terlalu sempit. Nah, balik lagi, jadi singkat cerita, waktu sepatu saya ini saya pakai buat maraton, di kilometer 20-an sampai 20-an tuh masih aman gitu. Saya tidak merasa sekesempitan, bahkan saya masih bisa memaintain pace saya di race pace goal saya. Nah, sepatu ini mulai kerasa kesempitannya atau merasa tidak nyamannya itu justru di atas 20 km.
Mungkin teman-teman juga bisa bilang, ah kamu aja yang lemah, mungkin emang benar saya ini juga lemah, tapi kerasa banget kalau pengalaman gue pribadi itu jari telunjuknya si kaki gitu, itu tuh kayak seolah-olah tuh nempel banget sama si ujung sepatu di sini nih, ya kan. Kalau misalnya si jari kan adanya di sini nih, nah itu kayaknya nempel banget ke sini gitu, dan itu waduh, kiri maupun kanan tuh rasanya sama, dan itu tuh membuat jari-jari saya tuh mati rasa banget gitu. Jadi walaupun area ini cenderung lebar kiri kanannya, tapi ternyata untuk bagian panjangnya atau bagian atasnya nih, jadi bagian atas ini itu ternyata saya masih ngerasa kesempitan. Tapi memang itu sudah merupakan huge improvement dibanding Vaporfly 2, dimana Vaporfly 2 kesempitannya tuh justru kaki kita tuh kayak dipencet dari kiri kanan gitu, kayak ke-squeeze banget gitu. Nah, hal itu tidak saya rasakan di sepatu ini, hanya bagian jari telunjuknya aja, baik kedua kiri maupun kanan, itu kayak mentok guys gitu. Ini tidak saya rasakan di Metaspeed gitu. Ini tentu bukan video tentang Metaspeed, ini adalah review saya setelah 160 km menggunakan sepatu ini. Ya, lalu si numbness jari-jari saya itu menjalar kemana-mana, sehingga menurut target saya waktu itu tidak tercapai, teman-teman. Cuman memang menurut saya kalau misalnya kita mau lari untuk maraton, saya rasa break in 30 km bisa jadi nggak cukup. Kenapa saya bilang bisa jadi nggak cukup? Karena ada juga orang-orang di luar sana yang out of the box beli di exhibition. Kan biasanya kalau maraton tuh suka ada yang jualan sepatu dengan harga diskon murah-murah, tuh beli mereka di hari itu, besoknya dipakai langsung untuk race, baik-baik aja gitu. Walaupun saya nggak menyarankan, tapi ada aja orang kayak gitu yang memang mungkin dia latihannya proper dan juga orangnya strong, dan mereka bisa finish dengan bahagia. Nah, untuk saya sendiri, saya bilang sepatu ini untuk saya pribadi 30 km break-in period itu kurang. Nah, akhirnya saya mengesampingkan niat saya di awal, di mana saya bilang saya pingin sepatu ini bisa untuk jangka panjang. Akhirnya lebih sering saya pakai untuk tempo run, bahkan kadang-kadang saya pakai untuk long run gitu, sehingga sekarang di November 2023 sudah 160 km, artinya kurang lebih per bulan 30 km. Nah, di 160 km saya cukup amazed karena ternyata bagian sole-nya nih, kelihatan nggak nih? In focus aja. Nah, bisa dilihat ya sole-nya ya. Ini menurut saya cukup bagus dibanding Vaporfly 2 gitu, karena di 160 km Vaporfly 2 saya udah kehilangan outsole ya. Jadi ini saya ambil satu aja, yang saya tuh tipe orang yang pasti cepet habis di sini, walaupun di sini udah kelihatan udah cukup menipis ya, itu ini udah cukup menipis, tapi khususnya untuk sepatu yang ini masih full, masih cukup bagus untuk 160 gitu. Jadi bawahnya pun saya terus terang bukan heel striker, saya forefoot striker. Jadi emang yang aus tuh biasanya di sini dulu, tapi untuk 160 menurut saya ini oke gitu. Jadi good job Nike bisa membuat sepatu mereka khususnya bagi saya di 160 masih oke. Jadi saya berharap sepatu ini masih bisa bertahan another 160 lagi sampai akhirnya dia unusable ya. Jadi feeling saya ini akan unusable di 300 km. Nah, balik lagi, jadi setelah maraton Bali di Agustus, saya daftar lagi maraton di November, which is BTN minggu depan. Saya sebenarnya punya dua pilihan gitu, pakai ini atau balik lagi ke Metaspeed saya yang no drama itu gitu. Tapi saya rasa dengan sekarang udah 160 ini benar-benar udah break in, jari kepanjangan yang mentok di ujung tadi itu udah mulai hilang gitu, entah sepatunya bentuknya udah menyesuaikan gitu atau kaki saya yang menyesuaikan gitu. Jadi so far untuk feeling sudah lebih nyaman. Nah, selain feeling di toe area, gimana sepatu ini jelas saat ini di 2023 yang bisa dibeli masyarakat umum, ini masih sepatu paling ringan ya, di 190 gram. Jadi ini sepatu mid sub 200 gram untuk saya yang US 10.
Kalau mau lihat technical spec-nya juga saya pernah bikin compare sama si Metaspeed Edge. Jadi untuk keringanan ini sepatu saya acungin jempol banget, ini ringan banget. Juga untuk energy return-nya sepatu ini tuh enak banget gitu. Jadi saya pernah juga compare, waktu itu saya pakai untuk interval gitu. Jadi saya interval 2 keliling pakai sepatu ini, lalu 2 keliling lagi pakai si Metaspeed Edge. Kerasa banget gitu pas saya pakai sepatu ini tuh jauh lebih ringan dan jauh lebih responsif gitu. Nah waktu itu saya pikir oke, mungkin nih untuk sepatu race jarak pendek it's the perfect shoe gitu. Mungkin untuk 5K, 10K, maksimum 21K ini no brainer banget bisa pakai sepatu ini gitu. Nah tapi untuk longer distance gitu yang mungkin selain kitanya harus lebih terbiasa latihan, tapi sepatu ini tuh akan mulai terasa itu tadi di forefootnya tuh mulai nggak nyaman gitu. Jadi ini sebenarnya big challenge buat saya, big question, apakah saya akan pakai sepatu ini di maraton besok atau si Metaspeed. Nanti saya share ke teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mampir ke video ini buat penasaran apakah di 2023 akhir sepatu ini masih worth it atau enggak, menurut saya ini masih sangat worth it. Availability juga sudah mulai makin banyak ya, colorway juga udah mulai makin banyak. Cuman ya itu, jaga-jaga supaya race-nya juga masih nyaman, di break in dulu. Oh ya, satu lagi yang saya mungkin belum sebut, saya sempat ke Sleho pakai sepatu ini. Jadi saya ngelewatin saya kalau lari di Binloop, jadi di trotoarnya tuh ngelewatin sebuah toko showroom mobil. Itu tuh jadi trotoarnya kan biasanya flat, nah dia tuh miring karena keluar masuk mobil kan di situ. Nah itu saya sempat ke Sleho gitu, kecengklak pakai sepatu ini. Nah saya udah ngelewatin rute itu mungkin banyak banget. Saya pernah cek di Strava, hampir 400 kali saya ngelewatin rute itu. Nah itu nggak pernah kejadian pakai sepatu lain gitu ya. Itu karena tidak lain adalah bagian tengahnya dia ini yang sangat narrow gitu. Jadi saya juga nggak saranin kalau misalnya teman-teman race-nya itu yang banyak belokan gitu. Ya sebenarnya sih nggak akan kecengklat kalau misalnya kita hati-hati ya. Waktu itu mungkin saya lagi ngelamun atau udah saking terbiasanya saya lari aja saya kecengklak gitu. Jadi silakan perhatikan bahwa ini adalah sepatu yang tengahnya narrow, walaupun bagian toe box-nya dia sudah lebih lebar, heel-nya nih bagian tengahnya narrow banget. Tapi which is kalau lari di jalan yang datar, jalan yang flat itu baik-baik aja gitu. Nah jadi alternatifnya apa nih buat teman-teman yang pingin ambil sepatu karbon ratio di 2023 akhir ini? Jadi menurut saya selain ini teman-teman juga bisa pertimbangin yang tadi saya bilang, si Metaspeed Edge sama Sky. Itu dua sepatu yang kedua teringan saat ini setelah ini, setahu saya ya. Kita nggak ngomongin Adidas yang beratnya cuma 50 gram atau 160 gram yang dipakai di Berlin kemarin, yang cewek tuh yang menang, itu karena belum dijual. Kalaupun dijual sangat limited. Kita juga belum ngomongin Alpha Fly 3 karena per hari ini juga itu masih belum dijual. Jadi alternatif keduanya tadi si Metaspeed Sky, alternatif ketiganya yang mungkin saya bisa kasih saran adalah Alpha Fly 2, tapi itu benar-benar untuk yang kakinya high arch ya. Jadi bentuknya tuh begini. Kalau kaki flat definitely saya nggak saranin karena dia tuh akan nusuk-nusuk tengahnya. Tapi kalau teman-teman high arch itu sebuah opsi yang baik, dan juga dia untuk narrow foot juga gitu. Cuman itu bagus waktu itu opsi keduanya. Dan opsi ketiganya banyak saya baca-baca juga di review si New Balance Elite yang V3 ya, walaupun sekarang udah keluar V4 di luar sana, di Indonesia belum. Yang V3 itu banyak yang bilang dia tuh seperti Alpha Fly feel-nya, tapi sedikit lebih wide gitu. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya emang lagi cari sepatu karbon buat race, itu pilihan dari saya. Ini worth it banget kalau teman-teman emang seneng
race untuk jarak pendek, panjang, go for it. Jangan lupa break in periodnya dibanyakin. Oke, jangan lupa di like, share, dan subscribe teman-teman. See you.